Kali ini, yuk kita bareng-bareng menyelami salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah dunia, perjalanan Nabi Muhammad. Ini bukan cuma cerita tentang masa lalu loh, tapi sebuah narasi tentang iman, tentang ketekunan yang luar biasa, dan tentang kemenangan yang diraih lewat jalan damai. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari awal kenabian, lalu melihat tantangan-tantangan berat di Mekah, sampai ke titik balik yang mengubah segalanya, yaitu hijrah. Dari sana, kita lihat gimana beliau membangun sebuah masyarakat baru, meraih kemenangan yang sama sekali nggak terduga, dan akhirnya, apa warisan abadi yang bisa kita petik? Oke, perjalanan kita mulai dari awal ya, di kota Mekah. Jauh sebelum beliau menerima wahyu, Muhammad itu sudah dikenal sebagai sosok yang sangat istimewa. Bukan karena status atau hartanya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, karakternya. Masyarakat di sekelilingnya sampai memberinya gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Ini bukan gelar yang dia minta loh ya, tapi sebuah pengakuan tulus dari semua orang di sekitarnya. Jadi kebayangkan, fondasi kepercayaan ini udah tertanam kuat banget, jauh sebelum misi besarnya dimulai. Lalu di usianya yang ke-40, ada satu momen yang mengubah segalanya. Beliau ini kan sering menyendiri, merenung di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Dan disinilah, di tengah keheningan itu, wahyu pertama turun lewat malaikat Jibril. Perintah pertamanya sangat mendasar. Iqra, bacalah. Inilah momen di mana Muhammad Sang Al-Amin resmi diangkat menjadi Rasul terakhir untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh umat manusia. Oke, misinya udah dimulai. Tapi, ya namanya juga menyebarkan gagasan baru, pasti nggak gampang kan? Fase selanjutnya ini adalah tentang perjuangan. Dimulai dari bisikan-bisikan rahasia sampai akhirnya berhadapan dengan penolakan besar-besaran. Jadi bisa kita lihat ada dua fase yang beda banget ya. 3 tahun pertama, dakwahnya itu senyap, cuma ke lingkaran terdekat aja. Tujuannya apa? Untuk membangun fondasi yang kuat dulu. Nah, begitu perintah dakwah secara terbuka turun, reaksinya keras banget. Para pemimpin Quraisy menolak habis-habisan karena mereka takut kehilangan kekuasaan dan tradisi leluhur mereka. Penolakannya ini bukan cuma omongan teman-teman. Ini udah masuk ke level yang parah. Nabi dan pengikut-pengikut pertamanya itu mengalami penindasan yang berat banget. Mulai dari ejekan, hinaan, pemboikotan ekonomi sampai mereka kelaparan, bahkan penyiksaan fisik yang kejam. Tapi yang luar biasa adalah, apa coba respons mereka? Bukan balas dendam, bukan kekerasan. Prinsip utama mereka, bahkan di tengah tekanan yang paling berat sekalipun, adalah kesabaran. Selalu sabar. Nah, karena kondisi di Mekah udah bener-bener nggak memungkinkan lagi, tekanannya terlalu berat, akhirnya datanglah sebuah perintah. Perintah untuk melakukan sebuah perjalanan yang bakal mengubah arah sejarah Islam untuk selamanya. Hijrah ini yang terjadi di tahun 622 Masehi bukan sekedar pindah rumah atau pindah kota. Ini game changernya. Ini adalah titik awal berdirinya sebuah masyarakat Islam yang mandiri, yang berdaulat. Saking pentingnya peristiwa ini, sampai-sampai dijadikan patokan awal kalender Islam, kalender Hijriyah. Begitu sampai di Madinah, beliau nggak buang waktu. Fokusnya langsung membangun. Bukan cuma membangun gedung ya, tapi membangun fondasi sebuah masyarakat yang adil, beragam, dan kuat. Coba kita perhatikan deh 3 langkah jenius pertama yang beliau lakukan. 1. Bangun masjid. Bukan cuma buat ibadah, tapi sebagai pusat kegiatan masyarakat. 2. Ini yang paling indah. Mempersaudarakan kaum pendatang dari Mekah, Muhajirin, dengan penduduk asli Madinah, Ansor. Dan ketiga, membuat perjanjian damai dengan semua suku, termasuk yang non-muslim. Menciptakan masyarakat yang plural. Nah, dari fondasi yang super kokoh inilah, di lingkungan yang aman dan damai, ajaran Islam akhirnya bisa berkembang pesat. Dakwahnya bukan lagi dengan sembunyi-sembunyi, tapi dengan jadi teladan, menyebar lewat contoh nyata akhlak mulia dan kasih sayang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang puncaknya cerita ini. Momen ketika Nabi Muhammad kembali ke kota yang dulu pernah mengusir dan menyakitinya. Jadi, 8 tahun berlalu sejak hijrah. Tepatnya di tahun 630 Masehi, Nabi dan ribuan pengikutnya kembali ke Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan nama Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin. Setelah bertahun-tahun dihina, disiksa,
diusir dari kampung halaman, sekarang beliau kembali sebagai pemenang mutlak. Kekuatan ada di tangannya. Pertanyaan besarnya, apa yang bakal beliau lakukan? Balas dendam kan? Mungkin. Itu yang paling manusiawi. Jawabannya benar-benar di luar nalar. Nggak ada pertumpahan darah, nggak ada balas dendam sama sekali. Beliau justru mengumpulkan semua penduduk Mekah yang dulu memusuhinya dan memberikan pengampunan massal. Semuanya dimaafkan. Dan efeknya, wow, justru tindakan pengampunan yang luar biasa inilah yang jadi dakwah paling kuat. Bukan pedang, bukan paksaan. Hati penduduk Mekah luluh. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena terpukau oleh kekuatan sebuah maaf. Oke, dari seluruh kisah yang luar biasa ini, apa sih pelajaran utamanya buat kita? Apa hikmah atau kebijaksanaan abadi yang bisa kita bawa pulang? Nah, ini dia rangkumannya, inti dari warisan beliau. Sabar saat diuji seberat apapun. Integritas dan kejujuran sampai dijuluki Al-Amin. Prinsip untuk nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran. Dan yang paling penting, selalu mengutamakan jalan damai. Jadi, kalau kita lihat lagi, penyebaran Islam ke seluruh dunia itu pada dasarnya bukan cerita soal penaklukan, tapi cerita tentang perjuangan seorang manusia, kesabarannya yang tanpa batas, dan kasih sayangnya yang mampu melelehkan hati yang paling keras sekalipun. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Dari semua pelajaran tadi, tentang keberanian, tentang perdamaian, dan terutama tentang kekuatan sebuah pengampunan, menurut Anda mana sih yang paling dibutuhkan oleh dunia kita saat ini? Terima kasih sudah menyimak.